Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Fatimatul Zahra. Dalam 7 menit ke depan saya akan menyampaikan kajian Islami yang berjudul Zaid bin Thabit, sang sekretaris Rasulullah SAW. Nah, sebelum itu, seperti biasa, saya mau disclaimer dulu. Informasi ini saya ambil berdasarkan ringkasan buku yang berjudul Zaid bin Thabit, karya dari Dr. Sofwan Adnan Daudi. Seperti ini bukunya. Di sini saya mengutip pada halaman 108. Dan juga saya meminta maaf sebelumnya jikalau ada beberapa informasi yang terlewatkan atau ada yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Nah, pasti teman-teman pada penasaran kan dengan kisah Zaid bin Thabit, sang sekretaris Rasulullah SAW. Yuk tonton terus video ini sampai habis. Zaid bin Thabit bin Zaid bin Lauzan bin Amru bin Abdi Auf bin Ghanam bin Malik bin Najjar bin Tha'labah al-Khazraji al-Ansari rahimakumullah, atau biasa dikenal dengan Zaid bin Thabit, merupakan pemuda keturunan Bani Najjar dari Khazraj Madinah, yang dimana Bani tersebut sangatlah terkenal akan kejujuran dan juga teguh kesabarannya. Bani Najjar termasuk Bani yang utama saat awal mula didirikannya kota Madinah. Zaid bin Thabit dilahirkan dari ibu Anwar dan ayahnya Thabit bin Zaid, yang kemudian ayahnya terbunuh saat peristiwa Ba'ath, dan jadilah Zaid bin Thabit merupakan anak yatim. Kisah keislaman kedua orang tua Zaid bermula saat Umarah bin Hazm atau ayah tiri dari Zaid menjadi salah satu rombongan menuju Mekah untuk melakukan baiat Aqobah yang kedua kepada Nabi SAW. Baiat yang mulia ini menunjukkan akan kejujuran serta kesungguhan dari kaum Ansor yang berbaiat kepada Allah SWT dan Rasulnya serta memperjuangkan Islam. Kemudian rombongan yang berbaiat tersebut kembali ke kota mereka, lalu dengan segera mengajak tetangganya, saudaranya, serta sahabat-sahabatnya untuk memeluk Islam. Nah, syiar ini dimulai oleh Umarah bin Hazm yang mengajak istrinya, kemudian diikuti oleh anaknya, yaitu Zaid bin Thabit. Setelah masuk Islam, Zaid merasa ada kelembutan yang Allah berikan ke dalam hatinya. Ia pun mendedikasikan dirinya untuk mempelajari dan menghafal ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT. Diceritakan pada suatu ketika Rasulullah SAW ini berhijrah ke Madinah. Nah, kemudian Zaid pun ikut menyambut rombongan Rasulullah bersama ayahnya. Pada saat itu Zaid masih berumur 11 tahun, tetapi ia telah menghafal beberapa surah dari Al-Quran. Kemudian Umarah atau ayah Zaid memperkenalkan Zaid kepada Rasul. Kemudian Zaid pun langsung membacakan ayat Al-Quran di hadapan Rasulullah SAW. Walaupun terkagum-kagum akan hal itu, Rasulullah pun bersabda, "Wahai Zaid, belajarlah untukku kitabnya kaum Yahudi. Sesungguhnya demi Allah, mereka tidak akan iman kepada kitabku." Zaid pun langsung menyetujuinya dan hanya memerlukan waktu setengah bulan atau sekitar 2 minggu untuk mempelajari kitab kaum Yahudi tersebut. Kemudian Zaid dinobatkan menjadi penulis surat bagi Rasulullah saat beliau mengirim surat kepada kaum Yahudi. Tak hanya itu, pada suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Zaid apakah ia bisa berbahasa Suryani. Zaid pun menjawab tidak. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk mempelajarinya. Akhirnya Zaid pun bisa menguasai bahasa Suryani hanya selama 17 hari saja. Nah teman-teman, dalam hal ini dapat dijadikan bukti keistimewaan bahwa Zaid bin Thabit ini sejak kecil sudah memiliki kecerdasan dan ingatan yang sangat luar biasa. Masya Allah.
Ahlu Mekah memiliki keterampilan menulis lebih baik daripada ahlu Madinah. Orang yang pandai menulis ini biasanya sangatlah jarang pada penduduk Madinah. Meskipun ada juga dari kaum Ansor yang pandai menulis, tetapi itu sangatlah jarang dan sangat sedikit jumlahnya. Kepandaian menulis menjadi salah satu kebutuhan primer. Misalnya, untuk menulis perjanjian, piagam, dan lain sebagainya. Itu semua membutuhkan orang yang memiliki keterampilan dalam menulis. Sebab hal itu bisa menjauhkannya dari pelupa. Rasulullah SAW sangatlah memperhatikan dan peduli dengan ilmu tentang kepenulisan. Beliau pun telah menemukan cara yang tepat sehingga para sahabat dapat mengambil manfaat itu dengan belajar tulis menulis. Nah, salah satunya adalah Zaid. Zaid adalah orang yang paling banyak dalam menulis wahyu, dan juga saat itu ia sangatlah muda usianya. Nabi SAW sangatlah menjaga sisi kebenaran dari Al-Quran. Mengenai hal itu, Zaid bin Thabit berkata, "Aku adalah orang yang menuliskan wahyu bagi Rasulullah SAW. Ketika wahyu turun, beliau merasakan demam yang sangat tinggi, hingga keringat bercucuran dari tubuh beliau, seperti mutiara-mutiara. Kemudian demam itu seketika hilang dari diri Rasul. Aku pun masuk ke ruangan beliau dan mencondongkan pundakku. Kemudian beliau bersandar di pundakku, dan aku pun menulis apa yang disampaikannya. Aku tidak akan selesai menulis wahyu tersebut hingga aku merasakan kakiku nyaris retak karena beratnya Al-Quran atau menanggung wahyu." Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mendikte Zaid saat ada wahyu yang turun. Selain sebagai penulis wahyu, Zaid bin Thabit juga mampu menerjemahkan beberapa bahasa, diantaranya yaitu bahasa Persia, Rum, Kibti, dan Habasah. Nah, tak hanya itu juga, Zaid bin Thabit juga terkenal dengan spesialis ilmu faraid atau ilmu waris. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali keistimewaan dari Zaid bin Thabit ini ya teman-teman. Tapi yang paling terkenal adalah tentang ilmu faraid atau ilmu waris. Tatkala Rasulullah SAW mendorong Zaid untuk mempelajari ilmu faraid atau ilmu waris. Nah, tidak ada yang memiliki keinginan tinggi dalam belajar ilmu tersebut seperti halnya keinginan Zaid. Maka dari itu, Zaid dijadikan sebagai spesialis ilmu faraid atau ilmu waris. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa Zaid mendapatkan keutamaan itu karena Zaid merupakan orang yang sangat patuh dan bijaksana, serta kecepatan dalam menjawab pertanyaan. Al-Mawardi berkata, disebabkan keutamaan Zaid, Imam Syafi'i tidak pernah mengambil suatu perkataan melainkan dari Zaid bin Thabit. Syafi'i juga berkata, Zaid bin Thabit juga dikenal secara umum oleh umat manusia dari dua hal, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua ilmu waris. Nah, dapat diambil hikmah bahwa kisah dari Zaid bin Thabit, sang sekretaris Rasulullah SAW ini sangatlah terkenal dengan kepintarannya dan juga akhlakul karimah. Insya Allah kita semua dapat meniru akhlakul karimah yang ada pada Zaid bin Thabit ini, insya Allah. Nah, mungkin segitu dulu video dari aku, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.